Banyak yang bilang kalau kawat las LB52 itu susah dan gak ramah untuk pemula ya. Tapi yang jadi pertanyaan, apakah kawat lasnya itu memang susah atau cara pemakaian kita yang salah nih guys? Nah, di video kali ini gua bakal kasih tahu dan juga bakal tunjukin kesalahan-kesalahan yang sering dilakukan pemula saat menggunakan kawat las LB52. Dan nanti gue juga akan tunjukin ya bagaimana cara penggunaan yang benar terkait kawat las ini guys. Oke, untuk mempersingkat waktu langsung aja kita mulai untuk videonya. Check it out. Kesalahan pertama dan paling sering diabaikan oleh pemula adalah kawat las dalam kondisi lembab atau basah. Kalian mesti ingat guys, LB itu kawat low hidrogen. Artinya dia sangat sensitif terhadap uap air. Sekali kena lembab, efeknya langsung terasa. Saat dipakai, api las jadi susah nyala, busurnya putus-putus, kawat gampang lengket, dan di hasil akhirnya bisa muncul porositas terkait hasil lasan kalian nih guys. Supaya kawat LB bisa dipakai dengan lancar, pastikan kondisinya benar-benar kering. Dan kalau mau hasil maksimal, sebelum dipakai, kawat LB sebaiknya di oven dulu guys. Biar kandungan kelembapannya hilang dan proses pengelasan jadi lebih stabil. Kesalahan kedua adalah polaritas yang salah. Ada beberapa user yang gue temuin mereka menggunakan polaritas DCN atau DC- saat mengelas kawat LB. Ketika kalian menggunakan settingan DCN, panas lebih banyak ke area benda kerja, sementara kawatnya malah susah nyala. Akhirnya saat kalian ngelas itu jadi lengket, untuk startnya juga susah, dan hasil lasan akan terlihat lebih gendut, sehingga akan mempengaruhi penetrasi pengelasannya nih guys. Mengelas menggunakan kawat LB52 wajib pakai settingan DC plus atau DCEP. Posisi stang las di positif, kabel massa di negatif. Begitu polaritas benar, busur las langsung lebih ringan dan udah pasti lebih stabil. Kesalahan yang ketiga adalah jarak busur yang terlalu jauh. Ini biasanya terjadi karena pemula masih belum terbiasa mengontrol jarak antara kawat dan juga benda kerja. Untuk pemakaian kawat LB52, jarak busur yang terlalu jauh justru bikin api las mati-mati dan busurnya tidak stabil. Begitu busur tidak stabil, kontrol kolam las jadi susah dan hasil lasannya sudah pasti jadi berantakan guys. Jadi saat mengelas kawat LB, usahakan jaga jarak busur selalu pendek dan konsisten. Idealnya sekitar 2 mili. Kalau jarak ini bisa dijaga dari awal sampai akhir, proses pengelasan akan jauh lebih stabil dan hasilnya bakal lebih rapi. Dan untuk kesalahan keempat adalah menyalakan busur dengan cara di-scratch atau digesek panjang. Ini kebiasaan yang sering kebawa dari penggunaan kawat las 6013. Masalahnya di kawat las LB, cara ini justru bikin coating kawat jadi rusak. Begitu coating rusak, busur las jadi makin susah nyala dan nggak akan stabil. So, cara yang benar untuk kawat LB adalah pakai metode tap and lift. Jadi ketuk kawat las sebentar ke plat, lalu langsung angkat tipis sampai api las menyala. Begitu busur sudah stabil, baru kalian bisa lanjutkan proses pengelasan seperti biasa. Mau beli alat teknik lengkap dan terpercaya? Ya di teknik.com dong. Ribuan produk teknik, semua original dan ready stock. Teknik.com? Segala kebutuhan teknik ada di sini. Oke guys, gue udah balik lagi di studio terkutuk teknik.com. Yeah. Oke, jadi itu dia 4 kesalahan pemula ya saat menggunakan kawat las LB52 ya. Jadi gue berharap dengan kalian menonton video ini nggak ada lagi tuh cerita kalian takut ataupun nggak mau untuk menggunakan kawat las LB52 ini guys. Dan poin yang paling penting selain dari teknik dan juga cara yang kurang tepat, ternyata kualitas mesin las juga berpengaruh ketika kalian menggunakan kawat las LB52 ya. Jadi buat lo yang ingin lancar saat mengelas kawat las jenis ini, kalian harus menggunakan mesin las dari brand Jerman yaitu Beckum. Karena ini mesin ini sangat
cocok dan sangat direkomendasikan untuk penggunaan berbagai jenis kawat ya, mulai dari kawat las RD, RB sampai dengan kawat las LB52. Untuk link pembeliannya lo bisa cek aja di deskripsi video ini, mulai dari link Shopee, Tokopedia dan juga Lazada. Oke, mungkin sekian untuk video edukasi kali ini. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk selalu dukung channel kita dengan cara like, share, dan subscribe. Dan nantikan kembali video edukasi lainnya dari channel teknik.com. Akhir kata gue Mr. P pamit. Salam.